Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Puji Kejora. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Bersaing dengan Kuntilanak. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku terus bertahan dan berusaha melepaskan cekikan si perempuan setan itu. Terlihat olehku jika Mas Adnan berusaha bangkit. Dengan tertatih menghampiri kami dan berusaha menarik tubuh perempuan itu. Tiba-tiba saja perempuan itu melepaskan cekikannya hingga aku langsung jatuh terduduk di tanah. Udara yang sempat hilang dan mengalir secara tiba-tiba membuatku terbatuk. Rupanya perempuan itu berbalik dan mencekik Mas Adnan. "Hentikan, lepaskan suamiku!" Perempuan itu menoleh ke arahku dengan seringainya yang menakutkan. Kondisi Mas Adnan yang lemah membuatnya tidak mampu berontak. Aku perlahan bangkit dan mencoba untuk menyelamatkan Mas Adnan, namun seolah ada dinding tidak nampak yang menghalangi jalanku ke sana. "Berhenti, perempuan setan, jangan sakiti suamiku!" teriakku sembari memukul dinding transparan itu. "Kalau aku tidak bisa memilikinya, siapapun tidak boleh memilikinya," jawabnya dengan suara menggelegar. Perempuan itu kembali menatap Mas Adnan yang sudah memerah wajahnya. "Nyawamu ada pada aku sayang. Sekarang kau pilih aku dan kau bebas, atau dia, tapi kau akan menemui ajalmu." Perempuan setan itu mulai mempengaruhi Mas Adnan. "Jangan Mas, kumohon, memilih dia atau tidak. Kau akan tetap mati Mas. Ini dunia gaib, di dunia nyata kamu tetap tiada." Perempuan setan itu sepertinya mempererat cekikannya hingga membuat mata Mas Adnan kian melotot. "Cepat pilih Adnan, aku atau dia." Mas Adnan susah payah menggeleng. Kulihat di kejauhan Nyai Probowati mendekat dengan tertatih. "Nyai, apa yang terjadi? Kenapa Nyai bisa sampai seperti ini?" Tubuh Nyai Probowati penuh dengan luka, bibirnya pun berdarah. Nyai Probowati hanya menggeleng sembari mengatakan kalau dia baik-baik saja. Kemudian dia memejamkan mata, lalu mengibaskan kedua tangannya. "Pergi, selamatkan suamimu." "Baik Nyai." Nyai Probowati menyentuh bahuku sembari tersenyum. "Jaga dirimu baik-baik." Sesaat setelah mengucapkan itu, perlahan tubuhnya menjadi tembus pandang dan menghilang. "Nyai, Nyai." Nyai Probowati benar-benar menghilang. Aku kembali fokus menatap Mas Adnan yang sedang berjuang mempertahankan nyawanya. Aku berlari menyongsong si perempuan setan itu dan menarik rambutnya. Dia menyeringai, "Jangan sakiti suamiku." Aku menarik rambutnya hingga kepalanya menekuk ke belakang. Bukannya kesakitan, dia terus saja menyeringai dan tiba-tiba dia mengulurkan tangan kirinya untuk mencekik leherku. Seperti mendapatkan kekuatan baru, perempuan setan itu mengangkat tubuhku dan Mas Adnan hingga kaki kami jauh dari tanah. Rasa sakit di leher dan berkurangnya oksigen yang masuk membuat kepalaku seolah mau pecah. "Kalian sudah membuatku marah, sekarang rasakan pembalasanku." Perempuan setan itu terus mencekik leher hingga aku benar-benar tidak bisa bernapas. Namun tiba-tiba bumi kembali bergetar. Angin bertiup sangat kencang, membuat dedaunan kering berterbangan membentuk pusaran. Lalu diam sejenak. Pusaran itu menabrak tubuh si perempuan setan hingga membuatnya terpental dan jatuh. Aku dan Mas Adnan jatuh tersungkur ke tanah. Samar-samar aku melihat pusaran angin itu menghilang dan memperlihatkan sosok perempuan setan itu berusaha bangkit sembari memegangi dadanya. Dia menatapku penuh kebencian. Namun saat hendak kembali mendekati, pusaran angin kembali datang. Kali ini lebih besar dan mengungkung perempuan itu di dalam pusarannya. Aku merangkak mendekati Mas Adnan yang kesakitan memegangi lehernya. Dengan hati-hati aku membantunya untuk bangkit. Lalu kami melihat perempuan itu terseret pusaran dan berputar-putar di atas tanah.
Semakin lama pusaran itu semakin cepat berputar, hingga tubuh perempuan itu kembali terpental dan jatuh tepat di depanku. Dia mengangkat wajahnya dan memandangku, kali ini bukan dengan tatapan amarah. Entahlah, ketika melihat matanya aku merasakan kesedihan, pilu, dan kesakitan menjadi satu. Dadaku sangat sesak, dan air mata ini seolah berdesakan ingin keluar. Ada apa ini? Perempuan itu terus memandangku, sementara aku sendiri seolah tidak kuasa untuk menatap matanya. Mendadak kepala menjadi berat, lalu hanya gelap yang aku lihat. Aku terbangun di sebuah kamar yang tertata rapi. Sebuah kamar yang dinding dan lantainya terbuat dari kayu. Jika dilihat dari teksturnya, ini bukan kayu biasa, melainkan kayu jati yang mewah. Pemilik rumah ini pastilah seorang yang kaya raya. Aku memindai sekitar dan melihat sebuah cermin rias di sudut ruangan. Aku berjalan menuju cermin rias yang hanya ada sebuah sisir model kuno. Saat memandang ke cermin, begitu terkejutnya aku karena wajahku bukanlah wajahku. Maksudku, wajah ini entah wajah siapa. Wajah seorang wanita cantik dengan mata bulat dan bulu mata yang sangat lentik. Rambutnya yang hitam dan bergelombang tergerai indah. Aku juga tidak memakai pakaian yang seperti biasa. Aku memakai kebaya yang begitu mewah. Kebaya dengan warna dasar hijau dengan aksen emas di sepanjang tepinya. Kalung, anting, gelang dan cincin juga menghiasi tubuhku. Nyai Laras. Aku menoleh ke arah pintu. Tempat suara yang memanggilku berasal. Seorang wanita tua dengan kemben dan jari coklat berdiri sembari menunduk takzim. Anda memanggil saya? Wanita tua itu menatapku sekilas lalu kembali menunduk. Benar Nyai Laras, hamba memanggil Nyai. Daiku mengernyit. Apakah mungkin aku terjebak dalam memori perempuan setan itu? Wanita tua itu menatapku sekilas lalu kembali menunduk. Benar Nyai Laras, hamba memanggil Nyai. Ada apa? Doro Bayu sudah menunggu di ruang makan. Beliau hanya mau makan jika Nyai Laras yang menemani. Oke, aku menghela nafas panjang lalu mengembuskannya perlahan. Sepertinya aku harus mengikuti alur cerita perempuan setan itu. Wanita tua itu mempersilahkan aku keluar dari kamar. Karena tidak tahu arah, aku meminta wanita tua itu menunjukkan jalan. Apa Nyai tidak apa-apa? Aku hanya sedikit pusing, Mbok. Pikiranku kacau. Aku bahkan lupa dengan namamu, Mbok. Benarkah? Mata wanita itu membola. Sepertinya Nyai harus segera diperiksa oleh tabib. Oh, tidak perlu, Mbok. Sepertinya dengan cukup istirahat itu sudah bisa menyembuhkan. Wanita itu menatap mataku lekat. Yakin, Nyai baik-baik saja? Iya, Mbok. Di sini saya cuma pelayan, Nyai. Tidak penting siapa nama saya, cukup panggil saja Mbok. Aku mengangguk paham. Kemudian si Mbok berjalan di depan dan aku mengikutinya dari belakang. Rumah yang keseluruhan ornamennya dari kayu ini terlihat sederhana namun mewah. Tidak ada barang yang berserakan, semua tertata rapi dan indah. Aku yakin semua barang itu jika dijual akan menghasilkan uang dalam jumlah banyak. Aku terus berjalan mengikuti kemana wanita tua itu melangkah, hingga akhirnya aku tiba di sebuah ruangan makan. Di sana seorang pria parubaya tengah duduk dan menatapku. Mari Nyai. Wanita tua itu menarik sebuah kursi di dekat pria parubaya tersebut. Apakah pria itu ayah dari wanita ini? Tapi kenapa tatapan matanya padaku terlihat berbeda? Aku pun melangkah mendekat lalu duduk di kursi sebelah kanan Doro Bayu. Saat duduk, Doro Bayu terlihat memandangku sembari tersenyum. Aku pun membalas senyumannya itu. Setelahnya kami justru saling diam. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku takut melakukan kesalahan karena kini aku bukan Rania, tapi Laras. Kenapa diam saja, Nyai? Doro Bayu tiba-tiba menggenggam tanganku seketika aku menatapnya. Doro Bayu justru tersenyum saat mata kami saling beradu. Aku segera menarik tanganku dan mencoba mengalihkan pandangannya dariku. Doro mau makan apa? Biar saya ambilkan. Aku berdiri dan bersiap untuk mengambilkan makanan untuknya. Akan tetapi lelaki parubaya dengan kumis tebal itu malah menarik tanganku hingga kembali terduduk. Tidak perlu susah payah, Nyai. Kau cukup duduk saja, biarkan pelayan yang melakukannya. Dia menepuk pelan punggung tanganku lalu memanggil pelayan untuk melayani. Aku mencoba menikmati makanan yang tersaji, hanya saja mata ini sembari memindai sekitar.
Jantungku tidak sedikit pun berhenti berdebar dengan kencang. Ketika acara makan malam selesai, Ndoro Bayu mengeluarkan sebuah kotak merah dari balik bajunya. "Apa ini?" tanyaku saat Ndoro Bayu memberikan kotak itu ke tanganku. "Bukalah." Dengan jantung berdebar aku membuka kotak tersebut dan mataku seketika membulat. Kalung emas yang sangat indah dengan hiasan permata biru dan merah. "Apa kau suka, Nyai?" tanyanya sembari menatapku. "Kalung ini untukku." Ndoro Bayu mengangguk lalu berdiri seraya mengambil kalung dari tanganku dan memakaikannya di leher. Setelahnya dia membalik tubuhku hingga kami saling berhadapan. "Kau semakin cantik memakai kalung itu, Nyai." Aku tersenyum, namun tiba-tiba saja Ndoro Bayu mendekatkan wajahnya ke wajahku. Terkejut, aku pun memundurkan kepala. "Kenapa?" Aku... Ndoro Bayu kian merapatkan tubuhnya hingga aku tidak bisa bergerak. Beruntung seorang pria masuk membuat Ndoro Bayu melepaskanku. "Maaf Ndoro, Tuan Frederick sudah menunggu di kediamannya." Pria itu menunduk takzim. "Siapkan kereta, aku akan segera ke sana." "Baik Ndoro." Pria itu kemudian berlalu. Ndoro Bayu kembali menatapku lalu merapatkan tubuhnya lagi, mencium kening dan leher sebelum akhirnya berpamitan untuk pergi. Syukurlah. Rasanya aneh sekali berjumpa dengan pria yang seusia dengan ayahku sendiri. Aku berjalan kembali ke kamar. Saat baru 2 langkah masuk ke kamar, tiba-tiba pintu tertutup dengan sendirinya. Aku menoleh dan terkejut melihat seorang pria sedang berdiri membelakangiku dan mengunci pintu. "Siapa kamu?" Pria itu hanya menoleh sedikit. Dapat kulihat senyumnya mengembang. "Siapa kamu? Kenapa kamu berani-beraninya masuk ke kamarku?" "Bukankah ini yang selalu kita lakukan saat Ndoro pergi dari rumah Nyai Laras?" Mataku membulat saat dia menyebut nama Laras. Itu artinya pria di depanku tahu betul dengan wanita ini. "Maksud kamu?" Pria itu berbalik menampilkan wajah yang membuatku terperangah. Mas Adnan. Dia mendekat lalu meraih tangan kananku. Dengan sedikit membungkukkan badan, dia mencium punggung tanganku. Kau? Apa kamu lupa denganku, Laras?" Pria yang mirip sekali dengan suamiku itu kini berdiri tepat di hadapanku. "Apa kamu mulai mencintai lelaki tua itu?" Pria itu semakin mendekat lalu meraih tubuhku dan memeluknya erat. "Aku merindukanmu, Laras. Aku sangat merindukanmu." Dia semakin mempererat pelukan dan mulai mencium leher. "Tolong, jangan lakukan ini." Dia berhenti lalu menatap wajahku, tepatnya menatap mataku seolah tengah mencari sesuatu di sana. "Kamu benar-benar berubah, Laras. Baru 2 bulan menjadi istri Ndoro Bayu, kamu sudah berubah." "Bukan begitu, aku sedang tidak enak badan. Kepalaku terasa sakit dan aku seolah bukan diriku sendiri. Aku bahkan lupa dengan namaku sendiri." Sedetik kemudian pria itu terlihat panik. Dia berkali-kali menyentuh dahiku dengan punggung tangannya. "Apa kamu sakit? Sudah menemui tabib?" Aku menggeleng. Pria itu lalu membimbingku ke ranjang dan menyuruhku untuk duduk di tepinya. "Jadi kau lupa denganku juga?" Aku mengangguk. "Tapi apa kamu juga lupa dengan hubungan kita?" Aku hanya mengerti tidak mengerti hubungan apa yang sedang ia bicarakan. "Kalau memang kamu lupa, aku akan mengingatkan kamu kembali." Dia tersenyum. "Aku Raka. Apa kau ingat?" Aku menggeleng karena memang sama sekali tidak tahu nama Mas Adnan di masa ini. "Kita sudah bersama sejak lama, saling mencintai dan tidak terpisahkan. Pernikahanmu dengan Ndoro Bayu adalah karena paksaan kedua orang tuamu yang ingin hidup bergelimang harta, menolakku yang hanya rakyat jelata tanpa harta yang melimpah." Seketika potongan-potongan ingatan melintas di kepala. Ingatan saat Raka atau Mas Adnan di masa ini bersama dengan Laras, sosok yang kini bersemayam dalam diriku. Tiba-tiba saja aku kini berdiri di tengah hutan yang gelap, sepi dan hening. Hanya ada suara hewan malam yang terdengar di telinga. "Ayo Laras." Aku menoleh ke arah suara bariton pria di belakangku. Raka tengah berdiri dengan nafas terengah dan tubuh bermandikan peluh. "Ada apa ini? Kenapa?" Belum selesai bicara, Raka menarik tanganku hingga aku mau tidak mau mengikuti langkahnya. Kami terus berlari di tengah pekatnya malam dan rimbunya hutan. Kakiku yang tanpa alas terasa sakit saat kerikil-kerikil tajam menusuk telapak kakiku. Lelah, aku berhenti sejenak di bawah sebuah pohon yang cukup rindang. "Ayo Nyai,
kita harus segera lari," ujar Raka sembari menarik-narik tangan dan memaksaku untuk kembali berlari. "Aku lelah, kakiku sakit." Sejenak aku menarik nafas. "Lagian, kenapa kita harus lari?" Raka hendak membuka mulutnya untuk bicara, namun tiba-tiba sebuah tombak melesat dan menancap di tanah yang ada di depan kami. "Itu mereka, tangkap!" Barisan prajurit berlarian ke arah kami. Raka menarik lenganku dan membawaku lari. Namun, langkah kami terhenti karena ternyata prajurit-prajurit itu sudah mengepung kami dengan mengacungkan tombaknya. Doro Bayu berjalan di antara prajurit lalu berdiri di depanku. "Kenapa kau lakukan ini, Nyai?" tanyanya dengan suara bergetar. "Lakukan apa? Apa yang sudah aku lakukan?" Sebuah tamparan mendarat di pipi kananku. Seketika rasa perih dan panas menjalar, membuatku meringis kesakitan. Tanganku refleks memegang pipi yang terasa sakit. "Kurang ajar!" Raka menghambur ke arah Doro Bayu lalu memukulnya. Tanpa pikir panjang, prajurit dari Doro Bayu langsung menangkap Raka dan memaksanya untuk berlutut di hadapan Doro Bayu. Entah kenapa saat melihat pemandangan itu, aku langsung menghambur ke arah Raka dan mencoba menyelamatkannya. "Tangkap dia juga," perintah Doro Bayu. Dalam sekejap beberapa prajurit menangkap dan memaksaku untuk berlutut. "Apa-apaan ini? Kenapa kami ditangkap?" Doro Bayu mendekat. Sejenak dia menatap mataku lekat. Lalu lagi-lagi dia menampar pipi ini dengan sangat kuat. Seketika rasa panas dan perih menjalar di sana. "Kau masih tanya apa salahmu, Nyai?" Pria seumuran ayahku itu meludah ke samping kanan dan mendekati Raka. Seorang prajurit mendekati Doro Bayu dengan sebilah pedang di tangannya. Sejenak pria itu memain-mainkan pedangnya sembari terus menatap Raka. "Lihatlah, Nyai, setelah ini aku bersumpah jika pria yang kau cintai ini tidak akan pernah menjadi milikmu selamanya." Doro Bayu mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Oh tidak, apa yang akan dia lakukan? Beralih ke sudut pandang Ustadz Yusuf. Semenjak sore entah kenapa aku selalu memikirkan Adnan, suami dari seorang perempuan bernama Rania. Kasus makhluk gaib mencintai manusia itu bukanlah kali pertama terjadi. Aku sering menemui kasus serupa dan bisa membuat makhluk gaib itu menyerah. Namun kali ini makhluk yang mengganggu Adnan sepertinya bukan makhluk biasa. Selepas sholat Isya, aku semakin memikirkan Adnan, seolah mereka kini tengah mengalami kesulitan. Aku menatap ponsel di atas ranjang. "Abi, kenapa?" Ani istriku menyentuh bahu membuatku terperajat. "Umi, ngagetin Abi saja." Aku mencoba memaksakan senyum. "Abi pasti sedang memikirkan sesuatu ya." Aini mulai menebak-nebak dan tebakannya itu selalu benar. Aku memandang wanita berjilbab panjang yang sudah menemaniku 10 tahun itu. Senyumnya mengembang, membuat lesung di pipinya tercetak jelas. "Abi memikirkan Adnan, Umi." Bidadari surgaku itu mengusap punggung tanganku lalu menggenggamnya. Aku menatap Aini yang ternyata juga tengah menatapku. Dadaku berdebar. Meskipun telah 10 tahun berlalu, matanya masih saja memancarkan cinta. "Datangi mereka, Bi. Mungkin saat ini mereka sedang butuh bantuan Abi." Aku mengangguk membenarkan omongan Aini. Lalu aku segera bangkit dan keluar dari kamar setelah sebelumnya mencium kening istriku tercinta. Langkah kakiku yang tergesa saat keluar rumah membuat dua muridku mendekat. Mereka adalah Iqbal dan Haikal. "Ada apa, Ustadz? Apa ada masalah?" "Kita ke rumah Pak Adnan sekarang." "Baik, Ustadz." Kami bergegas masuk ke dalam mobil dan segera melaju ke rumah Adnan. Dada ini terus saja berdebar tidak karuan. Ada rasa khawatir dan juga takut mereka kenapa-napa. Untuk menghilangkan rasa cemasku yang berlebihan, aku memutar tasbih dan senantiasa berzikir. Hanya dengan cara mendekatkan diri pada Allah lah hatiku bisa tenang. Tidak butuh waktu lama kami sudah sampai di depan rumah Adnan. Mobil sengaja kami parkir di depan pagar rumah. Lalu kami berjalan kaki dan mengetuk pagar. Hening. "Cari Pak Adnan ya, Pak Ustadz?" Seorang pria parubaya menyapa. Aku mengenalnya sebagai Pak Budi, RT setempat. "Iya Pak, orangnya kemana ya? Kok sepi?" "Dari sore nggak kelihatan, mungkin sedang berobat." Aku mengangguk mengerti. Mungkin benar Rania membawa Adnan untuk berobat. Kakiku hendak kembali melangkah ke mobil ketika aku melihat sesuatu yang aneh. Awan hitam berputar-putar di atap rumah Adnan.
Sesekali kilatan cahaya terlihat menyambar. "Kenapa, Tat?" tanya Pak Budi. Dia ikut memandang atap rumah Adnan lalu menggaruk kepalanya. Aku yakin dia tengah kebingungan. Kurasa awan hitam itu hanya aku yang bisa melihat. Buktinya, Iqbal dan Haikal diam saja. "Pak Budi, bisa tolong sebentar?" "Tolong apa, Ustadz?" "Saya mau masuk ke rumah Pak Adnan. Tolong dampingi kami supaya tidak terjadi fitnah." "Tapi Pak Ustadz..." "Saya yakin mereka di rumah, Pak. Itu mobilnya di rumah." Aku mencoba menjelaskan. "Saya hanya takut terjadi apa-apa, apalagi mereka tidak terlihat sejak sore, bukan?" Pak Budi mengangguk setuju. Kami kembali melangkah mendekati gerbang. Namun saat gerbang hendak dibuka, ada kekuatan lain yang membuatnya sulit terbuka. Pak Budi sampai berusaha payah mendorong, tetapi gerbang sama sekali tidak bergerak. "Aneh, padahal nggak dikunci, tapi kenapa susah sekali?" gerutu Pak Budi sembari terus mendorong. Aku menepuk pundak pria yang usianya hampir sama dengan ayahku itu dan memintanya untuk mundur. Sejenak aku mengangkat kedua tangan lalu membaca basmalah. Terlihatlah sosok-sosok jin yang tengah berusaha melarangku masuk ke rumah Adnan. Aku jadi semakin yakin jika Adnan dan Rania memang tengah dalam bahaya. "Haikal, Iqbal, dan Pak Budi, sepertinya ada makhluk yang berusaha mencegah kita untuk masuk. Saya harap kalian berdoa dengan khusyuk. Saya butuh bantuan kalian semua." "Baik Ustadz." Mereka mengangguk bersamaan. Aku urung membuka gerbang dan memilih khusyuk berdoa, meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kami bisa masuk dan menyelamatkan Adnan. Sosok-sosok itu bergantian mendekat dan hendak menyerang, tetapi tidak ada kekuatan yang lebih dahsyat dari kekuatan Allah. Mereka pun tumbang satu persatu. Setelah dirasa tidak ada lagi makhluk yang menghalangi, aku bergegas membuka pintu gerbang. Pagar gerbang yang awalnya sangat berat untuk dibuka itu, kini terasa sangat ringan dan terbuka begitu saja meski hanya sedikit tersentuh. Tanpa banyak bicara lagi, aku segera masuk ke dalam rumah Adnan dan mencari keberadaan mereka. Beruntung pintu sama sekali tidak terkunci. Haikal mencoba mencari saklar lampu lalu menghidupkannya. Ruang tamu nampak sepi, hanya ada pencahayaan ponsel di lantai. Kami lalu menyebar untuk mencari keberadaan si pemilik rumah. "Mereka di sini, Ustadz!" teriak Iqbal seraya menunjuk sebuah kamar. Kami bergegas menghampiri kamar tersebut. Mataku membulat saat melihat Adnan dan Rania terbaring di ranjang dengan tangan saling bertaut. Di sisi ranjang, Putri memegangi tangan Rania dengan mata terpejam. "Assalamualaikum." Putri membuka matanya dan memandangku dengan tatapan sayu. Tidak berapa lama tiba-tiba darah mengalir melalui sudut bibirnya. Aku bersama dengan Iqbal, Haikal, dan Pak Budi mengambil posisi di belakang tubuh Putri. Lalu kami membaca ayat suci Al-Quran. Seketika angin bertiup sangat kencang, seolah ada badai yang tengah melanda. Jendela kamar terbuka dan tertutup dengan sendirinya, namun kami tidak takut. Kami terus membaca ayat suci karena kami yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup lama kami membaca ayat suci hingga tiba-tiba Putri ambruk dan pingsan. Tangan gadis itu masih memegang erat tangan Rania. Sebisa mungkin kami berusaha untuk tidak panik. "Pak Ustadz, saya izin memanggil warga dan remaja masjid untuk membantu," ucap Pak Budi lalu keluar dari kamar. Mudah-mudahan semakin banyak yang mendoakan, peluang mereka untuk selamat semakin dekat. Hanya beberapa menit saja satu persatu remaja masuk ke kamar, lainnya berdiri di luar kamar. Ada pula yang berdiri di teras dan halaman rumah. "Ayo para warga, kita doakan Mbak Rania dan Mas Adnan supaya mereka selamat," teriak Pak Budi yang disetujui oleh para warga. "Terima kasih Pak." Pak Budi hanya mengangguk lalu kembali khusyuk membaca ayat suci. Suara lantunan kalam Allah menggema di setiap sudut rumah. Angin yang tadi bertiup seperti badai perlahan menghilang. Meskipun suara lantunan ayat suci menggema, tetapi aku merasa sangat hening. Kami terus membaca ayat suci sampai tiba-tiba tubuh Rania dan Adnan tersentak-sentak selama beberapa kali, hingga akhirnya tubuh mereka kembali lemas. "Bagaimana ini Ustadz?" tanya Haikal dengan nada khawatir. "Terus berdoa, mintalah pertolongan hanya kepada Allah, karena sesungguhnya apapun yang sedang terjadi ini adalah sesuai dengan kehendak Allah." Muridku itu mengangguk lalu kembali khusyuk. "Ya Allah, kami meminta perlindungan-Mu, selamatkanlah Rania, Adnan, dan Putri." Beralih ke sudut pandang Rania dalam tubuh laras. "Lihatnya Nyai, setelah ini aku bersumpah jika pria yang kau cintai ini tidak akan pernah menjadi milikmu selamanya."
Doro Bayu mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. "Hentikan!" teriakku dengan histeris. Bagaimana tidak, aku melihat sendiri Doro Bayu mengayunkan pedang ke arah leher Raka. Jika tidak aku hentikan, pasti Raka sudah tewas. Aku benar-benar di dalam situasi yang menakutkan. "Kenapa, Nyai? Apa kau begitu mencintainya hingga kau tidak sanggup melihatnya terluka dan tega mengkhianatiku?" Doro Bayu berjalan ke arahku, masih dengan pedang di tangannya. Aku sungguh tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi." "Jangan pura-pura, Nyai Laras. Jelas-jelas kau sudah mengkhianatiku dengan memadu kasih bersamanya di dalam kamar kita." Aku melotot tidak percaya. Seketika aku menatap Raka yang masih dalam posisi berlutut dengan dua prajurit yang memeganginya. Raka perlahan menoleh ke arahku. Dari tatap matanya, aku tahu kalau yang dikatakan Doro Bayu adalah benar. "Kulihat kekasihmu itu hanya bisa menundukkan. Itu bukti kalau apa yang aku katakan itu benar." Doro Bayu tersenyum sinis. Lelaki itu kembali berjalan mendekati Raka seraya memainkan pedangnya. "Lihatlah, Nyai, aku akan buat kalian terpisah untuk selamanya," teriak Doro Bayu sembari mengangkat pedangnya lalu mengayunkannya dengan cepat. "Tidak," aku sungguh tidak percaya dengan pemandangan di depanku saat ini. Tubuh Raka tergeletak di tanah dengan kepala menggelinding tepat di bawah kakiku. Tubuhku bergetar hebat melihat kepala Raka di bawah kakiku dengan mata terbelalak. Ingin rasanya aku pingsan, tapi mataku justru terbuka lebar. Tangis pun tidak bisa aku bendung. Air mata keluar tanpa bisa aku kendalikan. "Lihatlah, Nyai, gak ada satu orang pun yang bisa merebutmu dariku." Dia mendekatiku. "Bawa dia." Prajurit yang sedang memegangiku itu menarik kedua lenganku hingga mau tidak mau aku berdiri. Entah mengapa ada rasa sesak dan amarah yang cukup besar di dada ini. Kemudian tubuhku bergerak tanpa bisa kukendalikan. Aku menarik kedua tanganku dengan kencang sehingga pegangan kedua prajurit itu terlepas. Lalu dengan cepat merebut salah satu tombak mereka. "Jangan mendekat atau kalian akan tiada." Kedua prajurit itu pun terdiam di tempat dengan saling pandang. Doro Bayu yang tadi berjalan lebih dulu pun berhenti lalu berbalik memandangku. "Ada apa ini?" Aku dengan cepat dan berbalik hingga ujung tombak berhenti tepat di dada Doro Bayu. Pria itu pun terdiam dengan kedua tangan yang spontan terangkat. "Laras, apa yang kamu lakukan?" "Aku akan membuatmu mati seperti kau menghabisi nyawa kekasihku." Bibir ini berucap sendiri. "Oh, jadi sekarang kau mengakui kalau pria itu kekasihmu?" "Ya, dia kekasihku dan kau sudah menghancurkan kebahagiaan kami berdua. Dan jika harus ada yang mati, harusnya itu kau, bukan dia." Aku menekan tombak semakin dalam ke dada Doro Bayu hingga dia meringis. Tangannya kini memegangi kayu tombak yang menekan dadanya. "Aku mencintaimu, Laras. Aku tidak ingin ada pria lain yang bisa memilikimu. Kau hanya milikku, Laras. Dan aku hanya mencintai Raka." Aku kembali menekan tombakku. Meskipun Doro Bayu kesakitan, entah kenapa dia sama sekali tidak menyingkirkan ujung tombak yang tajam itu dari dadanya. Prajurit pengawal Doro Bayu hendak menangkapku. Namun pria itu justru membuat isyarat dengan tangannya agar mereka tidak mendekat. Seorang kepala prajurit mendekat, kalau tidak salah ingat namanya Laksono. "Tapi Doro, kau bisa terluka." Dia mencoba untuk meraih tombak, namun lagi-lagi Doro Bayu melarang. "Biarkan saja, biar Nyai Laras tahu kalau aku sangat mencintainya." Begitu besarkah cintanya untukku? Lalu mengapa tadi dia terlihat begitu menyeramkan saat menampar pipiku? Pegangan tanganku mengendur dan menarik kembali tombak dari dada Doro Bayu. Namun tiba-tiba saja Laksono mendorong tubuh Doro Bayu hingga dadanya tertembus tombak yang kubawa. "Tidak!" Aku melepaskan tombak yang menancap di dada Doro Bayu. Pria itu memegangi tombak yang menancap di dadanya, lalu perlahan jatuh terduduk di tanah. Sejenak dia menatap Laksono, lalu menatapku sebelum akhirnya dia ambruk ke tanah. "Pembunuh! Tangkap pembunuh itu!" Laksono menunjuk ke arahku. Sekilas aku bisa melihat kebingungan di mata para prajurit bawahannya, namun mereka hanya diam, lalu beranjak mengikuti perintah Laksono untuk menangkapku. Lagi-lagi tubuhku seolah tidak bisa dikendalikan. Aku mencoba melawan para prajurit itu dan merebut salah satu tombaknya. Aku melawan mereka semua dengan membabi buta. Hingga tiba-tiba sebuah pukulan mengenai tepat di tengkukku.
Tombak di tanganku seketika terlepas dan aku ambruk di dekat tombak. Laksono mendekat lalu mengelus pipiku. Dia tersenyum dengan senyuman yang menurutku aneh. Akhirnya, aku bisa menyingkirkan 2 orang sekaligus dalam satu waktu. Kau, ujarku sembari mencoba bangkit. Sebelumnya aku meraih tombak yang tergeletak di dekatku untuk membantuku berdiri. Iya Nyai, aku lakukan semua ini demi bisa memilikimu. Laksono mendadak mendekat. Aku mengacungkan tombak ke arahnya, tetapi dengan sigap dia mengayunkan pedangnya hingga tombak yang kupegang pun patah menjadi 2. Lalu dia menendang sisa tombak yang masih kubawa hingga sisa tombak itu terpental jauh. Dia meraih kedua lenganku dan mendekatkan tubuhnya. Kau tidak akan sanggup melawanku Nyai. Jadi nikmatilah, setelah ini aku akan menjadikanmu istri. Laksono kembali mendorongku hingga aku terjerembab ke tanah, tepat di depan mata tombak yang tadi patah. Perlahan aku meraih mata tombak itu dan menggenggamnya dengan erat. Bawa dia, perintahnya pada prajurit yang masih tersisa. 2 prajurit mendekat, tetapi sebelum mereka sanggup menyentuhku, aku mengibaskan anak tombak hingga mengenai dan melukai mereka. Berhenti, atau kalian akan mati. Jangan hiraukan dia, cepat tangkap, perintah Laksono. Kedua prajurit itu kembali mendekat, namun langkah mereka terhenti saat aku memutar mata tombak dan mengarahkannya ke dadaku sendiri. Laksono terkejut melihat kenekatanku. Dia menyuruh prajuritnya untuk menjauh. Hentikan Nyai, nanti kau bisa terluka, ujarnya dengan raut wajah khawatir. Aku tahu dia perlahan melangkah mendekatiku. Kalau kau mendekat, aku akan menusukkan tombak ini sekarang. Tidak Nyai, baik, aku akan menjauh, aku akan pergi. Dia mundur, namun tiba-tiba dia berlari mendekat dan mencoba merebut anak tombak yang kubawa. Aku tidak akan membiarkanmu mati Nyai, kau harus menjadi istriku. Tidak, aku terus melawan dan mempertahankan anak tombak yang kugenggam erat. Berikan padaku Nyai. Laksono terus mencoba merebut tombak itu. Terjadi tarik-menarik di antara kami hingga mata tombak tersebut tidak sengaja menancap di leher Laksono. Pria itu melotot sembari memegangi lehernya yang mengeluarkan banyak darah. Dia terhuyung, lalu keluar darah dari sudut bibirnya hingga akhirnya dia ambruk tidak bergerak. Teriakku histeris selalu terduduk di tanah. Dadaku terasa sesak dan air mata seakan tidak mau berhenti mengalir. Mendadak terdengar suara-suara aneh di kepalaku. Untuk apa lagi kau hidup? Tidak berguna. Semua yang kau miliki sudah hilang. Bahkan pria yang kucintai sudah mati. Aku mencoba menutup telinga agar suara aneh itu tidak terdengar lagi. Namun suara itu justru semakin terdengar jelas. Ayo Laras, ambil pedang itu. Percuma kau hidup jika tidak ada gunanya. Kalau kau mati, kau bisa menyusul pria yang kau cintai itu. Ya, benar. Untuk apa aku hidup? Raka sudah tiada. Pria yang kucintai sudah tiada. Untuk apa aku di sini? Jangan buang waktu Laras. Ambil pedang itu dan susul Raka, dia sudah menunggumu. Tangan ini seketika bergerak meraih pedang yang tergeletak tidak jauh dari kakiku. Aku memandangi kilatan pedang yang tertimpa cahaya bulan. Indah sekali. Raka, aku akan menyusulmu. Tiba-tiba saja tanganku bergerak sendiri, mengangkat pedang dan menancapkannya ke perut dengan cepat. Pandanganku seketika kabur, tubuhku ambruk. Sesaat aku melihat sebuah asap hitam yang berputar-putar di kepala sebelum akhirnya hanya gelap yang kulihat. Aku terbangun saat merasa tubuhku ini kedinginan. Sejenak aku mengerjap dan memindai sekitar. Ternyata aku kini kembali ke tempat di mana Nyai Laras berada. Di sebelahku Mas Adnan tergeletak dengan kondisi tidak berdaya. Sementara di depan sana Nyai Laras masih dalam pusaran angin. Tubuh perempuan yang telah menjadi setan itu berputar-putar tidak beraturan. Sesekali terdengar lengkingan panjang dari mulutnya, hingga tiba-tiba tubuh Nyai Laras terpental dan jatuh ke tanah. Perlahan dia bangkit sembari memegangi dada kanannya. Darah mengalir dari sudut bibir dan juga kepalanya. Aku tidak terima dengan semua ini Rania. Aku akan membuatmu menderita, teriaknya dengan suara serak dan terputus-putus. Dia mendekat dengan langkah tertatih. Salah satu kakinya diseret karena mungkin terluka. Menyadari ada hal buruk yang akan terjadi, aku segera mengangkat tubuh Mas Adnan yang tergeletak di tanah dan memapahnya. Tidak ada waktu untuk membangunkannya. Aku segera melangkah menjauh ketika langkah Nyai Laras mulai terlihat dekat.
Aku harus beberapa kali membenarkan posisi Mas Adnan yang selalu hendak terjatuh. Ya Tuhan, kapan ini akan berakhir? Aku lelah. Tepat ketika aku berhenti memohon, angin lagi-lagi datang. Kali ini angin hanya bertiup kencang tanpa pusaran, namun angin yang bertiup itu ternyata membawa suara lantunan ayat suci yang begitu merdu. Suara lantunan itu pun menggema hingga membuat Nyai Laras berhenti mendekat. "Hentikan, panas!" teriaknya dengan menutupi kedua telinga. Aku yang kelelahan meletakkan kembali Mas Adnan ke tanah. Aku yakin kali ini Nyai Laras pasti kalah. Aku terduduk lemas di dekat tubuh Mas Adnan sembari memperhatikan Nyai Laras yang terus berteriak kepanasan. Tubuhnya menggeliat tidak karuan. Melihat itu aku pun memutuskan untuk mengikuti lantunan ayat suci yang tengah menggema tersebut. "Hentikan, panas!" Tiba-tiba saja tubuh Nyai Laras ambruk. Dia menggeliat-geliat di tanah karena kepanasan. "Tidak, hentikan, hentikan!" teriaknya sembari berusaha bangkit. Mulutku tidak berhenti membaca ayat suci hingga perlahan kulihat tubuh Nyai Laras melemah. Perempuan setan itu melihat kedua tangannya yang perlahan hancur menjadi debu dan tertiup oleh angin. "Tidak, ini tidak mungkin, tidak!" Tiba-tiba dia memandangku. Tatapan matanya sungguh menakutkan. "Ini semua gara-gara kau, Rania. Rasakan pembalasanku." Tepat setelah mengucapkan kata itu, Nyai Laras berlari ke arahku. Tidak, dia pasti akan mencelaki Mas Adnan. Saat Nyai Laras semakin dekat, aku segera memeluk tubuh Mas Adnan untuk melindunginya dari Nyai Laras. Aku memejam sembari terus berdoa. Sedetik, 2 detik, 3 detik, tidak terjadi apa-apa. Aneh, setelah mengumpulkan keberanian, aku perlahan membuka mata. Hening. Suara lantunan ayat suci tadi tidak lagi bergema. Angin yang tadi sempat memporak-porandakan pendopo tidak lagi terasa. Aku berbalik dan mendapati sebuah gundukan pasir yang menyala oleh api tepat di belakang tubuhku. Aku sampai terlonjak karena terkejut. Apakah gundukan itu adalah Nyai Laras? Terdengar suara rintihan Mas Adnan. Rupanya suamiku itu sudah tersadar. "Mas!" Aku segera menghampiri dan membantunya untuk bangkit. Hantu itu!" Tanyanya dengan nada panik. "Tenang Mas, Nyai Laras sudah binasa." "Nyai Laras?" Mas Adnan meringis sambil memegangi kepalanya. "Iya, hantu yang selama ini mengganggumu adalah Nyai Laras." "Oh." Mas Adnan lagi-lagi merintih kesakitan. "Aku ingin pulang, Rania." "Iya Mas, sekarang kita pulang." Aku membantunya untuk melangkah, meskipun kami tidak tahu harus melangkah kemana. "Apa kau tahu kemana arah jalan pulang, sayang?" "Entahlah Mas, tapi aku yakin Allah pasti menunjukkan jalannya." Kami terus melangkah meskipun dengan langkah yang tertatih. Entah kemana kami harus pergi, kami hanya mengikuti kemana kaki ini melangkah. "Mas, lihat itu!" Aku menunjuk sebuah cahaya yang sangat terang di depan sana. Mas Adnan tersenyum. "Ya, aku lihat itu, Rania. Akhirnya..." Kami kembali melangkah, kali ini dengan langkah lebih lebar dan cepat. Sungguh, aku sudah lelah dan aku ingin segera pulang. Hampir sampai ketika tiba-tiba Mas Adnan terjatuh. Aku pun berusaha untuk membantu Mas Adnan untuk bangkit. Sepertinya kakiku terkilir, Rania." Mas Adnan mencoba untuk berdiri dan lagi-lagi terjatuh. Aku sejenak melihat pancaran cahaya terang itu yang kian mengecil. Tidak, apakah mungkin cahaya itu hanya bertahan beberapa saat saja? "Mas, sepertinya kita harus cepat menuju ke sana. Cahaya itu kian meredup, Mas." Mas Adnan menoleh ke cahaya yang kian menghilang itu. "Bantu aku, Rania. Ayo, kita harus cepat." Dengan tergesa aku membantu Mas Adnan untuk bangkit. Suamiku itu juga tidak kalah berusaha. Dia menahan rasa sakit di kakinya dengan terus berjalan. Sesekali dapat kulihat dia meringis kesakitan. Kembali Mas Adnan jatuh. "Tidak, jangan sekarang. Ayo Mas, kita harus segera ke sana." "Pergilah Rania, keluar dari tempat ini." Mas Adnan mendorong tubuhku ke arah cahaya itu, cahaya yang tinggal beberapa langkah saja. "Enggak Mas, aku sudah bersusah payah untuk menyelamatkanmu. Aku nggak akan pergi tanpa kamu, Mas." Aku menarik lengan Mas Adnan memaksanya untuk berdiri. Akan tetapi Mas Adnan kembali mendorong tubuhku dan berusaha melepaskan tanganku yang memegangi lengannya. "Pergi Rania, cahaya itu semakin hilang, pergi." "Enggak." Aku memeluk Mas Adnan yang masih terduduk di tanah.
Aku nggak akan pernah ninggalin kamu, Mas. Nggak akan. Bau Mas Adnan berguncang. Bauku terasa basah oleh cairan hangat yang keluar dari mata Mas Adnan. Pergilah Rania. Aku nggak mau kamu ikut terjebak di sini. Pergilah. Nggak, Mas. Sampai kapanpun, aku akan tetap bersamamu. Kami larut dalam tangisan dan tidak peduli dengan cahaya yang kian menghilang itu. Biarlah, kalaupun terjebak, aku terjebak bersama dengan suamiku, pria yang sangat aku cintai. Saat kami larut dalam kesedihan, tiba-tiba ada yang meraih lenganku dan memaksaku untuk berdiri. Begitu pula dengan Mas Adnan. Dia berdiri atas bantuan orang yang tidak bisa kulihat karena terlalu bercahaya. Aku menengok ke belakang dan mendapati Putri dengan wajah bersinar membantuku untuk bangkit. Gadis itu memapahku dan melesat dengan cepat ke arah cahaya yang sudah benar-benar akan hilang. Begitupun dengan Mas Adnan. Dia melesat dengan cepat atas bantuan seseorang misterius itu. Dan seketika hanya gelap yang aku lihat setelah masuk ke dalam pusaran cahaya itu tadi. Aku mengerjap saat sorot cahaya berdesakan masuk ke mata. Rupanya seseorang dengan pakaian dokter tengah memeriksa mataku. Lalu dia memeriksa nadi dan cairan infus. Seluruh tubuhku terasa sakit. Aku di mana ini? Perlahan aku memaksakan diri untuk duduk. Ibu, jangan banyak gerak dulu. Dokter itu melarangku untuk bangkit. Hingga aku mau tidak mau kembali berbaring. Aku di mana? Mana Mas Adnan? Tenang ya, Bu. Ibu saat ini ada di rumah sakit dan suami ibu ada di ruangan lain di rumah sakit ini. Syukurlah, apa dia baik-baik saja? Saya tidak tahu karena bukan saya yang memeriksanya, tapi saya bisa pastikan kalau suami ibu baik-baik saja. Alhamdulillah. Entah mengapa aku malah mengalirkan air mata. Rasanya aku sangat bahagia mengetahui pria yang kucintai itu baik-baik saja. Selesai memeriksaku, dokter tersebut keluar dari ruangan. Tidak berapa lama seorang gadis masuk ke ruanganku. Putri? Mbak Rania? Dia menghambur memelukku. Alhamdulillah, Mbak Rania baik-baik saja. Terima kasih Put, kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu apakah aku dan Mas Adnan bisa selamat. Putri melepas pelukannya dan menggenggam kedua tanganku. Jangan berterima kasih kepada aku, Mbak. Berterima kasih pada Allah, karena Allah, Mbak Rania dan Mas Adnan selamat. Tetap saja, ini semua juga karena saran kamu. Kamu yang menyadarkan aku betapa pentingnya beribadah kepada Allah. Aku kembali memeluk Putri. Bahu gadis itu berguncang. Aku melepas pelukan dan mengusap air mata yang jatuh di pipi Putri. Kenapa kamu malah menangis? Aku bahagia, Mbak. Awalnya aku sangat takut melihat Mbak Rania dan Mas Adnan gak berdaya. Tapi ternyata Allah punya rencana lain. Dia menyelamatkan Mbak Rania dan Mas Adnan. Aku lega sekali, Mbak. Sudah, jangan menangis. Aku kembali mengusap air mata Putri. Assalamualaikum. Aku menoleh ke sumber suara. Sosok Ustadz Yusuf berdiri di ambang pintu bersama dengan seorang perempuan dan kedua muridnya. Waalaikumsalam. Aku dan Putri menjawab bersamaan. Ustadz Yusuf mendekat. Di sampingnya seorang perempuan bercadar mengamit lengan Ustadz Yusuf. Pasti dia istri dari Ustadz Yusuf. Perempuan bercadar itu membawa buah tangan berupa buah-buahan dan meletakkannya di nakas. Assalamualaikum Mbak Rania. Waalaikumsalam. Saya Aini, istrinya Ustadz Yusuf. Bagaimana keadaan kamu, Mbak? Apakah masih sakit? Tanyanya dengan suara yang sangat lembut. Sudah agak mendingan, tetapi badanku masih terasa pegel dan sakit. Ujarku sembari sedikit menggeliat. Alhamdulillah, kalau sudah mendingan, semoga Mbak Rania dan suami lekas sembuh. Aku memandang Ustadz Yusuf yang berdiri tidak jauh dari ranjang. Terima kasih Ustadz. Kalau nggak ada Ustadz, mungkin saya dan Mas Adnan. Bukan saya yang menyelamatkan Mbak Rania dan Mas Adnan, tapi Allah. Iya Ustadz. Setelah ini, saya harap Mbak Rania dan Mas Adnan lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Iya Ustadz. Saya dan Mas Adnan pasti akan menjalankan nasihat Ustadz. Jangan karena nasihat saya, tapi karena kesadaran diri sendiri. Dengan begitu, Mbak Rania tidak akan merasa keberatan dalam menjalankan setiap kewajiban Mbak Rania sebagai umat muslim. Iya Ustadz. Kalau begitu kami pamit dulu Mbak Rania. Putri. Ustadz Yusuf menangkupkan kedua tangannya di depan dada. Iya Ustadz.
Aku pun membalasnya dengan hal yang sama. Jaga diri baik-baik ya Mbak. Istri Ustadz Yusuf memelukku dan melepasnya kembali. Tidak lama ruang rawat inap kembali sepi, hanya ada aku dan Putri. Mbak Rania mau makan buah. Putri bersiap meraih buah jeruk pemberian Ustadz Yusuf. Enggak Put. Lalu Mbak Rania mau apa? Biskuit? Gak usah Put, aku gak mau apa-apa. Aku hanya ingin melihat Mas Adnan. Mbak Rania pasti sangat merindukan Mas Adnan. Aku menunduk karena tersipu. Ya, aku merindukan suamiku. Sebentar ya Mbak, aku cari kursi roda dulu. Putri pun keluar dari ruangan hingga membuat ruangan benar-benar sepi. Aku memindai sekitar, ruanganku termasuk besar dan rapi. Mendadak aku teringat dengan sosok Nyai Laras. Ah, tidak, aku tidak boleh memikirkannya lagi. Putri masuk sembari membawa kursi roda. Dengan telaten dia membantuku berpindah dari ranjang ke kursi roda. Hati-hati Mbak. Terima kasih Putri. Gadis itu hanya tersenyum lalu mendorong kursi roda keluar dari kamar. Saat aku keluar dari kamar, seketika aroma udara segar memenuhi rongga hidung dan masuk ke paru-paru. Segar sekali rasanya, apalagi embusan angin yang menerpa membuat aku bersyukur atas hari ini. Putri membelokkan kursi roda ke sebuah ruangan. Saat masuk kami berpapasan dengan seseorang yang mungkin adalah salah satu kerabat yang juga menempati ruangan itu. Lalu kami menuju ranjang yang letaknya paling ujung. Di sana seorang pria sedang berusaha untuk berdiri, dibantu oleh seorang suster. Mas Adnan? Pria itu menoleh lalu tersenyum. Dia hampir saja terjatuh kalau suster tidak segera menangkap tubuhnya. Hati-hati Mas. Mas Adnan hanya diam, lalu dengan dibantu suster mendekatiku. Rania, kamu baik-baik saja kan? Tanyanya sembari menangkup wajahku dengan kedua tangannya. Aku baik-baik saja Mas. Syukurlah. Mas Adnan langsung memelukku sangat erat. Aku takut sekali Rania. Aku takut gak bisa ketemu kamu lagi. Aku takut kalau kita akan berpisah. Bau Mas Adnan berguncang. Aku bisa merasakan air mata mengalir dan membasahi pipi serta bahuku. Enggak Mas, kita nggak akan pernah berpisah. Aku akan terus bersamamu. Mas Adnan semakin erat memelukku. Aku pun membalas pelukan Mas Adnan. Mulai sekarang, kita dekatkan diri kepada Allah ya Mas. Iya sayang, iya. Mas Adnan mengangguk. Kami semakin erat berpelukan seolah aku tidak ingin lagi terpisah dengan Mas Adnan. Kami berdua sontak memandang ke arah suara. Rupanya Putri tengah tersenyum seraya memandangi kami. Aku dan Mas Adnan pun melepas pelukan dan salah tingkah sendiri. Putri mendekat, dia meraih tanganku dan juga tangan Mas Adnan. Putri senang, akhirnya Mbak Rania sama Mas Adnan selamat dan bisa bersama kembali. Terima kasih Putri, ini juga berkat bantuan kamu. Selepas ini, jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan lupa mengaji, supaya tidak ada lagi yang mengganggu kebahagiaan rumah tangga kalian. Iya Put, pasti. Aku mengeratkan genggaman tanganku pada tangan Putri. Lagi pula kalau kami lupa, kan ada kamu yang nanti selalu mengingatkan. Putri mengangguk sembari tersenyum. Akhirnya aku bisa kembali bersama dengan suamiku. Aku berjanji mulai detik ini, aku akan selalu mengingat Allah. Aku tidak akan lagi meninggalkan sholat dan akan senantiasa mengerjakan apa yang menjadi kewajibanku. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bawakan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.